jeda kompetisi bagus buat pemain. Pelatih Persib, Bojan Hodak menilai, jeda kompetisi Liga 1 bertepatan dengan Piala Asia 2023 Qatar sangat positif. Menurutnya, jeda kompetisi penting bagi pemain untuk kembali menjaga mental dan kebugaran. Bojan mengatakan, situasi ini tidak beda jauh dengan kondisi sepak bola di Eropa. Apalagi selain kompetisi di Indonesia juga pemain ada yang tampil untuk turnamen lainnya. Terkadang ini bagus, seperti di banyak negara di Eropa, ada 2 masa jeda dan ini bagus bagi pemain untuk memulihkan mental dan fisiknya. Karena musim kompetisi di Indonesia cukup panjang, 34 laga di Liga, ditambah ada laga internasional, kata Bojan. Karena itu, Bojan menilai, libur panjang dalam satu kompetisi merupakan hal normal. Momen itu bisa digunakan pemain untuk mengisi ulang tenaga dan melepas rindu bersama keluarga. Jadi itu normal untuk mendapat libur panjang. Jadi ini bagus bagi pemain mengisi ulang tenaganya dan kembali merasa lapar menghadapi putaran kedua, ucapnya. Sementara itu, Liga 1 dihentikan, akankah Persib Bandung gelar uji coba? Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak belum bisa memastikan untuk menggelar uji coba. Menurutnya, diperlukan komunikasi lebih lanjut dengan manajemen. Kami memiliki waktu 3 pekan, setelah libur, jadi kami akan melihatnya nanti. Untuk yang satu ini saya harus memeriksanya bersama manajemen, ungkap Bojan. Karena nanti ada waktu 3 pekan, lalu bermain melawan Persis Solo di tanggal 4 Februari dan setelah itu ada jeda lagi 3 pekan, jadi tentunya perlu melakukan laga uji coba, tegasnya. Berita lainnya. Terlibat kasus match fixing, PSS Sleman terancam degradasi dan Persikabo 1973 pengurangan poin. Satgas Anti Mafia Bola Polri mengungkapkan adanya praktik pengaturan atau match fixing skor di Liga 2 musim 2018. Dari penyelidikan dan barang bukti yang ada diduga adanya match fixing di pertandingan PSS Sleman versus Madura FC. Ada beberapa kejadian janggal dalam pertandingan tersebut diantaranya, adanya pergantian wasit Reza Pahlevi yang digantikan wasit cadangan Agung Setiawan di tengah pertandingan lantaran Reza mengalami cedera. Hal ini pun sempat mengundang pertanyaan dan polemik. Lalu, ada gol PSS Sleman pada menit ke-81 via bunuh diri bek Madura FC, Muhammad Khairul Rifan. Yang mengundang kontroversi lainnya adalah proses terjadinya gol tersebut. Dari bukti-bukti yang didapatkan terkait kasus ini, ada 8 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Satgas Anti Mafia Bola. Pengungkapan pertama adalah kasus match fixing yang kemudian kami temukan ada upaya pengaturan skor agar klub lolos degradasi. Ini semua adalah hasil data intelijen, ada salah satu aktor intelektual, namanya cukup malang melintang, inisial VW. Alhamdulillah ini bisa kami ungkap, kata Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Mabes Polri. Berita lainnya, resmi dicoret, Rahmat Irianto harus terima kenyataan pahit. Pil pahit harus dirasakan Rahmat Irianto setelah namanya dicoret dan terancam kehilangan impian besar. Sosok yang akrab disapa Rian itu, harus mengubur harapannya membela timnas Indonesia yang akan menjalani pemusatan latihan atau TC serta uji coba di Turki jelang Piala Asia 2023. Kondisi atas cedera otot yang dialami Rian membuatnya kehilangan kesempatan bermain dalam 2 laga terakhir Persib, juga angan-angannya membela timnas Sirna. Raffi menjelaskan, pemain memerlukan waktu beberapa pekan ke depan untuk kembali pulih. Penyebab memar pada paha kirinya didapat ada sedikit robekan di biceps femoris sinistanya. Oleh sebab di atas Rahmat Irianto memerlukan waktu untuk penyembuhan dengan menjalani terapi, jelasnya. Berita lainnya. Persib U17 pertahankan gelar juara Nusantara Open. Persib U17 berhasil mempertahankan gelar juara Nusantara Open setelah meraih kemenangan 1-0 atas Bayangkara FC Presisi Indonesia pada laga final di Garuda Yaksa Football Academy Kabupaten Bekasi, Kamis, 21 Desember 2023. Satu-satunya gol kemenangan Maungora dibuat Gaoshirowi, 7. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Teddy Cahyono memberikan dukungan langsung kepada tim Maungora. Teddy pun mengapresiasi penyelenggaraan Nusantara Open yang telah menaruh perhatian kepada para pesepak bola muda Indonesia. Tahun lalu kami juara dan tahun ini bisa mempertahankan tahta juara.
Kami sangat mengapresiasi penyelenggaraan turnamen usia muda karena ini sangat penting untuk pembinaan agar anak-anak punya ajang berkompetisi hingga usia-usia berikutnya, ungkap Teddy setelah pertandingan. Pelatih Persib U17, Andri Wijaya mengungkapkan kunci sukses tim Maungora mampu kembali meraih gelar juara di turnamen ini. Kunci kemenangannya adalah kebersamaan yang kami buat kepada pemain agar senyaman mungkin dan juga kemauan besar dari pemain untuk menerapkan instruksi pelatih, terangnya. Andri juga mengomentari penampilan M. Ga Oshirowi yang mencetak gol kemenangan dan kiper M. Fitrah Maulana yang tampil cemerlang dengan menggagalkan eksekusi penalti lawan. Namun, ia memastikan jika gelar ini digapai berkat usaha kolektif seluruh pemain.